Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi rahmat Allah sehingga kita sehat dan bisa belajar tajwid Al-Quran. Marilah pada video kali ini saya ajak kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan istighfar ini mudah-mudahan kita terampuni dari segala kesalahan dan sekali lagi dimudahkan untuk belajar. Mari kita akan membaca atau berlatih memahami potongan-potongan ayat yang ada di Al-Quran. Perhatikan sebelum kita membaca, kita harus mencari ada apa di potongan ayat itu. Apakah ada yang harus dibaca indah ataukah tidak? Atau ada yang hunah, atau ada yang panjang tandanya. Jadi kita sebelum membaca harus tahu dulu sehingga kita memahaminya gampang. Baik. Yang pertama kita ada bacaan ha sukun nun nu nahnu. Kita baca simpel aja. Nahnu, sekali lagi ya, nahnu. Kemudian yang kedua, di bacaan kedua kita ada hunah, nun tasdid. Berarti di sini kita ada hunah ya, kita hunahkan. Hunah itu dua kalinya mad tabi'i. Kemudian ini ada mad tabi'i. Jadi di sini ada ayunan juga. Ini saya buat tanda bulat, kira-kira tanda dulu. Ini hunah bulat, kemudian hu yang dua harokat dikasih tanda garis. Nah sekarang baru kita baca. Berarti di nun sukunnya ini kita ayunkan ini, hunahkan. Nah, sehingga membacanya innahu gitu ya. Kita betul-betul kita nikmati innahu. Nah, hu-nya dua. Kemudian di potongan ayat berikutnya, di mana ada yang bisa indah, di bu. Nah, ini saya garis ya, bu. Berarti kita harus membaca ayunan lagu di sini. Ya. Kemudian di sini ada ain, hati-hati. Kemarin saya sudah pesan bahwa ain itu sering salah. Bukan a tapi a. Ya. Jadi bacanya yal'abuna gitu ya. Karena ada mat. Nah, di sini juga ada mat lagi. Kalau ini bu, kalau ini nu. Berarti kita harus mengayunkan nu. Nuru gitu ya. Sederhana. Nah, kemudian di mana lagi? Yang berikut ini ada mat lagi. Hi, dua. Hi yang tipis, bukan hi yang tebal. Jadi, rahimun. Nah, itu ya. Ini kita pahami ya. Kita latihan terus. Kalau tidak ada latihan membaca ke ini, seperti ini, kita akan sulit begitu ketemu ayat bisa melakukan huruf-huruf atau bacaan kita. Sekarang saya ingatkan bahwa nun di dalam Al-Quran sering bervariasi. Tidak diajarkan dalam kaidah sambungan, tapi mereka membuat sendiri. Nah, kalau ada huruf begini, ya segitiga sepertinya agak lancip ke atas terus ke sini. Kalau satu titik di atas berarti nun, titik satu di bawah berarti dia ba. Titik 2 di bawah ya, titik di atas 2 ta atau 3 nanti sa.
Jadi ini sering kita temukan di dalam Al-Quran. Sementara ini ada sukun. Yang sukun itu yang ini di hak, bukan yang ini ya. Kita tidak ada pelajaran begini, tapi ini hak. Nah, hak sukun kemudian nun lagi. Jadi tanpa lagu sama dengan ini. Bacanya sama. Nahnu. Ya. Ya, itu. Ini mudah. Sekarang di sini ada lagi hunnah. Nah, hunnah itu sekali lagi ada yang harus kita ayunkan 2 kali mad tabi'i. Sementara di sini ada mad tabi'i juga, ya. Na-nya ada 2. Jadi ada 2 lagu sama dengan ini. Kalau jadi hu ini a-nya, ya, na. Jadi kita membacanya, ya. Kita membacanya akhirnya jadi ada hunnah ya. An-naru. Ya, nanya yang ada alif ini ya. Ini alif beruji. Sekali lagi an-naru. Nah, gitu. Di sini ada lagi. Nah, ada la. Ada nu. Jadi ada 2 tempat ayunan. Sekali lagi ain, hati-hati saya mengeluarkan ain. Ala, la, ini ada ya, tidak ada harokat, tidak usah dibaca, ya. Atau saya kasih tanda bahwa ini tidak usah dibaca. Ala nurin, ya gitu ya. Ala nurin. Nah, di sini tidak ada, ya biasa aja. Yuhyi. Di sini tidak ada lagi, tapi ada ain, lai mat lain. Alaihim, himnya tebal. Alaihim. Nah. Ya, di sini ada alif. Kalau kita bilang alif atau hamzah wasal ya. Ini kalau alif tanpa harokat, ya. Jadi ini kita kenal dia. Karena ada di depan dia hamzah wasal bukan alif ya. Lam, ini lamnya tidak dibaca, tapi alifnya jadi dibaca a. A menekan roh, ma-nya 2 harokat, berarti ada ayunan di sini ma, ya. Jangan kita baca ma-nya itu 1, ma-nya 2. Berarti kita baca Ar-Rahmani. Ya. Orang sering baca Al-Qur'an Al-Fatihah itu Ar-Rahman. Seakan-akan nunnya sukun padahal nih. Sekali lagi Ar-Rahmani. Ya, gitu ya. Ini juga sama ya. Ainnya yang 2. Di Al-Fatihah ada ainnya 2. Ya. Ini dibaca A juga. Dibaca A, dianggap A. Karena dia berpasangan dengan lam ya. Di awal. Jadi A-nya 2, lah ayunkan. Mi-nya 2. Nah, jadi ada 2 ayunan. Al-alamina ya. Al-alamina. Jangan dibaca al-ngalamin itu ya. Banyak orang salah, maaf orang-orang yang sepuh-sepuh yang jadi imam sering ngalamin gitu ya. Hati-hati kita jangan membaca seperti itu karena tidak ada huruf hijaiyah dibaca enggak ada. Lidah kita sama, jadi tidak mungkin salah kalau kita mau latihan gitu ya. Nah, kemudian hati-hati ini juga, ini hamzah sukun bukan ain sukun. Ini ada mat lagi, mat tapi ini lagi nu ya. Tipis yu'minuna ya. Yu'minuna, jangan ada yang baca nah, itu salah ya. Yang betul tadi tipis yu'minuna gitu ya. Di sini tidak ada walahma. Nah, biasa walahma. Nah, di sini juga tidak ada
alaikum. Ya biasa alaikum, jangan alaikum. Di Al-Fatihah itu banyak salah itu ya. Alaikum ya. Alaihim itu ya, sama ini. Alaikum. Nah, bukan a tapi a. Alaina. Saya sering nanya dua. Nah, jadi kita ayunkan nah. Alaina. Nah, itu ya. Nanya Ni-nya dua. Libanihi nihi. Nah, ini lagu ya. Jadi kita tentukan dulu. Ini tidak ada. Nah, ini tidak dibaca jadi wal hikmata. Jadi biasa aja wal hikmata gitu. Ini juga tidak dibaca tapi dianggap a. Harusnya huruf ini kan tidak ada harokat. Yang jelas bukan alif. Jadi ini hamzah wasal. Al-ilmi ya. Karena dia berpasangan. Kalau dia berpasangan dengan alif lam, selalu alif lam tetap dianggap a. Ya, itu kunci ya. Nah, sekarang ini ada qalqalah ba. Nanya panjang, ahumnya tidak. Jadi baca qalqalah apa ya tandanya? Kasih tanda sendiri. Misalnya qalqalah itu kita kasih tanda kotak misalnya. Nah, kita kasih tanda kotak. Jadi abna'ahum. Nah, ahum. Abna'ahum ya. Diindahkan ini tanda panjang. Jangan di abna'ahum. Itu banyak orang yang membaca tanda ini dihilangkan bacanya. Ya, salah. Kita harus memanjangkan itu. Kemudian ini ada mim tasdid, berarti ada hunah. Ini saya latihankan yang banyak hunah ini ya. Menghunahkan ain a, bukan am tapi a. Ya. Di mim sukunnya, di sini kan ada mim sukun baru ma-nya ada matomi lagi. Jadi ada dua di sini lagu. Amma. Jadi amma. Kira-kira begitu. Tidak usah dihitung. Kalau kita hitung tidak bisa baca nanti ya. Kalau di sini biasa tidak ada apa-apa, tapi hati-hati ini ain, bukan hamzah. Umyun, bukan umyun tapi umyun. Nah, di sini ada lagu. Kita bisa ayunkan, ma bisa ayunkan. Kita ayunkan. Imanihim, ya. Imanihim. Nah, jadi indah bacaan kita, ya. Kita ikuti ajakan Nabi Zainul Quran bi aswatikum. Kita harus mengindahkan bacaan-bacaan kita dari ilmu tajwid. Ini baru sederhana ilmu yang sudah saya sampaikan. Ini baru yang bisa kita indahkan matobi'i. Hunah, ya. Hunah, ya. Kemudian tanda panjang. Sudah, baru itu saja yang bisa kita lakukan, tapi sudah enak. Kita latihan ini terus, ya. Jangan sampai keliru. Sekali lagi, latihan begini bukan latihan membaca. Jangan latihan membacanya saja, tapi tetap harus nulis dulu, baca lagi, tulis lagi, baca lagi, tulis lagi, baca. Harus menulis dan membaca. Menulis itu adalah sarana untuk mengikat ilmu itu menjadi paham. Selamat belajar, harus penuh dengan perjuangan. Mudah-mudahan kita sukses. Sukses ya. Insya Allah. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan belajar tajwid itu sulit, tapi belajar tajwid itu adalah mudah dan menyenangkan. Asal mau mengikuti teknik-teknik yang saya ajarkan, cari dulu di mana ada yang indahnya. Kalau nggak dicari berarti kita bacanya mungkin banyak yang sembarangan. Selamat
berjumpa di video saya berikutnya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.